Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya JD Ardian dengan NPM 201415126. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan PPT terkait tentang pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari melalui pengembangan desa wisata Lontar Sewu. Oke, di sini langsung aja aku mau jelasin terkait pendahuluan di mana desa wisata adalah salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan yang banyak dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi desa wisata ini merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang sangat dimanfaatkan sebagai peluang nih untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini di mana untuk dilakukannya pemberdayaan masyarakat, di mana di Desa Hendrosari terdapat sumber daya alam yang mumpuni untuk dikelola sehingga jika dikelola lebih baik bisa untuk menambah pendapatan desa. Oke, yang selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan atau dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi yang pertama tahap penyadaran, di mana tahapan penyadar ini dilakukan pendekatan melalui sosialisasi dan komunikasi untuk menyampaikan dan memberikan arahan serta menyadarkan akan potensi alam yang dimiliki. Oke, tahapan yang kedua yaitu tahapan transformasi, yaitu memberikan bukti-bukti yang dapat merubah pola pikir masyarakat agar dapat berubah yang nantinya akan ikut andil dalam pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan, penyuluhan, seminar atau studi banding ke tempat wisata yang telah berkembang pesat. Oke, tahapan yang ketiga yaitu tahapan peningkatan kemampuan intelektual, di mana hasil dari pemberdayaan masyarakat mampu memberikan motivasi dan memunculkan inovasi bagi pengembangan desa wisata. Oke, itulah tadi tahapan-tahapan untuk dilalui dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Teman-teman semua harus kita pahami nih tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Oke, selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan nih teman-teman. Yang pertama, bantuan modal untuk pengelolaan tempat wisata. Yang kedua, bantuan pembangunan prasarana agar terdapat banyak fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, bantuan pendampingan seperti pelatihan-pelatihan juga arahan dari pemerintah desa itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu di mana suksesnya pembangunan sebuah desa wisata dapat ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut ya teman-teman semua, yaitu pembangunan sumber daya manusia, kemitraan, kegiatan pemerintahan di desa, promosi, festival atau pertandingan, membina organisasi masyarakat, dan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian jurnal ini, di mana dengan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Hendrosari, Kecamatan Mengganti, Kabupaten Gresik. Desa Hendrosari ini merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Oke, di sini ada tahapan-tahapan nih kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan. Yang pertama, tahapan seleksi lokasi. Nah, pada tahapan seleksi lokasi ini kita harus fokus penelitian yang diambil dari indikator seleksi lokasi mengacu pada tempat yang dipilih memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga pentingnya kesadaran terhadap potensi sumber daya alam yang telah tersedia dan tinggal bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Oke, tahapan yang kedua di mana tahapan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana pada tahapan ini penyandaran akan potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Hendrosari, tentunya nih dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Begitu ya teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu tahapan proses pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam tahapan ini pemberdayaan masyarakat ini melalui pengembangan desa wisata Lontar Sewu dapat menghasilkan kegiatan seperti kelompok UMKM dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu tahapan pemandirian masyarakat, di mana adanya desa wisata Lontar Sewu ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pengelolaan melalui pengembangan desa wisata Lontar Sewu. Oke, selanjutnya teman-teman semua, aku membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal ini, di mana pada tahap seleksi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Hendrosari ini membuat mahasiswa UNESA pada tahun 2018 memilih Desa Hendrosari untuk dapat diajukan agar mendapatkan program PHBD. Nah, teman-teman semua bisa nih lihat gambar yang tertera atau yang ditampilkan di PPT ini, di mana pertama kali pembangunan pada saat itu tahun 2018 dengan sumber dokumentasi yaitu dokumentasi pemerintahan Desa Hendrosari. Oke, yang selanjutnya pada tahapan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, di mana penyandaran akan potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Teman-teman semua bisa nih lihat gambar yang tertera atau tertampil di PPT ini. Ini merupakan salah satu gambar pada saat studi banding pemerintah Desa Hendrosari ke Desa Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta, dengan sumber foto yaitu dokumentasi pemerintah Desa Hendrosari. Oke, yang selanjutnya tahap proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini, di mana pengembangan desa wisata Lontar Sewu dapat menghasilkan kegiatan seperti kelompok UMKM dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat gambar di PPT bahwasannya gambar ini merupakan salah satu gambar produk olahan siwalan dengan sumber dokumentasi penelitian, di mana seharian tidak dapat sekali, kadang-kadang orang jualan dapat rezeki, kadang enggak, maksimal satu hari 20 sampai 60 ribu atau sekitar 2 sampai 3 botol saja. Itu menurut atau disampaikan oleh masyarakat di daerah sana. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan nih teman-teman semua. Jadi tadi saya sudah jelaskan pendahuluan, metode penelitian, terus hasil dan pembahasan. Sekarang kesimpulan dari penelitian ini. Oke, yang pertama kesimpulan dari teori Team Delivery atau menurut Toto Mardikanto tahun 2013 halaman 125 sampai 127 yang terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir tahap pemandirian masyarakat. Oke, kesimpulan yang kedua yaitu dari hasil dari pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari ini melalui pengembangan desa wisata Lontar Sewu, di mana adalah semakin meningkat dan berkembangnya kemandirian serta kreativitas masyarakat Desa Hendrosari, di mana pengelolaan tempat wisata Lontar Sewu yang semakin meningkat serta sumber daya alam yang ada telah dimanfaatkan sebaik mungkin nih teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin kesimpulan tadi ada dua ya kesimpulannya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka nih teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mencari informasi terkait tentang desa wisata yang ada di Lontar, tentang model-model pemberdayaan, selanjutnya tentang perencanaan pariwisatanya, tentang pemberdayaan masyarakat dan bidang ekonominya, terus dari kementerian ini kita bisa lihat nih di daftar pustaka saya sudah terterakan atau sudah tampilkan di PPT. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi buat teman-teman semua bisa nih untuk menjadi bahan pencarian atau source dari
pemberdayaan masyarakat atau pariwisata-wisata yang ada di Lontar ini. Oke, yang terakhir yaitu penutup nih teman-teman semua. Mungkin pemaparan materi saya sudah di ujung nih teman-teman semua, udah di ujung waktunya untuk penutupan. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya implementasikan atau saya jelaskan kepada teman-teman semua dapat masuk atau dapat diterap dalam dirinya atau dapat masuk dalam tubuhnya, sehingga materi yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai remaja kita harus tahu bagaimana mencari informasi yang nyata atau yang fakta. Jadi teman-teman semua harus pintar-pintar mencari informasi. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.